Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Madura United, di mana Persik Kediri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-0 dari tim tamunya Madura United. Apakah Persik Kediri layak menang? Saya bilang sangat layak menang. Karena permainan Madura United ini di luar dari dugaan saya. Ya, kalau kita lihat di babak pertama, Persik Kediri sebetulnya nggak bermain terlalu pressing ke depan. Yang artinya Madura United sebetulnya banyak memiliki peluang untuk bisa melakukan bola possession. Karena kan filosofi permainan Madura United ini kan bermain dengan bola possession. Sedangkan untuk Persik Kediri yang saya bisa simpulkan dari beberapa pertandingan terakhir, itu lebih cenderung menunggu di area tengah, tapi ketika nanti tim musuh melakukan kesalahan, itu langsung Persik Kediri melakukan counter attack. Yang artinya permainan Madura United harus bisa mengambil alih permainan dulu. Tapi di sini kalau saya lihat di atas lapangan, memang kejadiannya nggak sesuai yang saya inginkan. Jarak pemain berjauhan, lalu yang kedua pemain sayap kembali lagi nggak terlalu tampil maksimal, apalagi peran dari Lulinha lagi-lagi nggak ada kontribusinya. Ya, Madura United lebih banyak membangun serangan dari sektornya Salim Tuharea. Ini sudah berapa kali saya bilang Salim Tuharea masih lebih baik daripada Lulinha. Ini secara fair saya bilang kalau Salim walaupun pemain muda, tapi saya bilang masih lebih banyak memberikan kontribusi daripada Lulinha. Nah, sedangkan untuk Persik Kediri ketika membangun serangan itu hanya memanfaatkan 4 pemain saja. Ada Sawyer, Bayu Otto, Supriyadi dan juga Flavio. Hanya 4 pemain ini bisa membuat lini tengah atau lini belakang Madura United ini kewalahan. Ini yang saya sebetulnya masih di luar dari dugaan saya kalau Madura United tampil ini seperti nggak ada motivasi untuk menang. Seperti gairah semangatnya ini nggak ada di pertandingan ini. Ketika Persik Kediri bisa unggul cepat melalui golnya Flavio, saya berharap kalau Madura United, ini kan Persik Kediri unggul di menit 7. Artinya di babak pertama, saya kira Madura United akan lebih banyak mengambil inisiatif penyerangan daripada Persik. Tapi kenyataannya Madura United tetap belum bisa keluar dari tekanan pressingnya Persik. Padahal Persik Kediri lebih banyak bertahan di zona areanya sendiri. Jarak pemain dari Madura United itu sangat berjauhan. Lalu ketika membangun serangan dari sektor sayap, hampir pemain sayap dari Madura United, kalau nggak Salim nggak Lulinha, ini masih minim untuk berani melakukan intercept ke dalam. Sedangkan kalau kita lihat dari Persik Kediri, pemain sayapnya seperti Supriyadi, seperti Sawyer, itu lebih banyak untuk melakukan intercept ke dalam. Jadi ini sudah ada perbedaan dari dua pemain sayapnya kedua tim. Nah, ini yang saya sayangkan sebetulnya ketika Madura United di babak pertama, justru ketika Persik Kediri sudah unggul, Madura United belum bisa mengambil alih permainan. Slamet Nur Cahyo, Jaja, ini masih belum terlihat ada kreativitas serangan. Ya, di sini bukan berarti nggak ada Rivera Madura United tampil nggak sesuai ekspektasi Di sini Persik Kediri juga nggak ada seorang Renan Silva. Sebetulnya sama aja dari gelandang serang kedua tim sama-sama nggak bermain. Tapi yang paling penting kan di atas lapangan harus bagaimana solusinya kalau pemain pentingnya nggak bisa bermain. Di sini Persik Kediri memasang 2 gelandang bertahan, Adi Eko dengan Rohichan. Jadi memang terlihat kalau Madura United cukup kesulitan membangun dari area tengah. Makanya berapa kali lebih condong hidup di sektor sayap. Tapi sektor sayapnya juga sedikit minim untuk melakukan intercept. Hampir selalu Koko Ari yang terlihat berjibaku berusaha untuk melakukan intercept. Berapa kali Koko Ari terlihat terjadi crash dengan Yusuf atau dengan Sawyer. Ya karena Koko Ari ini tipe pemain yang berani untuk melakukan intercept. Yang harusnya menurut saya ada Lulinha atau Salim Tuharea. Sedangkan untuk Persik Kediri gak terlalu banyak overlap dari Yusuf ataupun Simon Lingbo di pertandingan ini. Hampir didominasi dari Sawyer, Supriyadi, Bayu Otto, Flavio. Tapi di babak kedua dengan 4 pemain ini saja langsung bisa membuat keunggulan 3 gol tambahan. Faris Aditama sudah masuk menggantikan Supriyadi. Nah, kalau kita lihat 3 gol yang tercipta dari Persik Kediri di babak kedua itu memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Madura United. Dan saya juga bisa simpulkan sedikit, kalau taktik Cospide yang saya lihat selama beberapa pertandingan terakhir, itu cenderung lebih menunggu di area tengah, tapi ketika musuh masuk ke area tengah, di sini tinggal menunggu untuk pemain musuh melakukan kesalahan passing atau pressing dari pemain Persik Kediri bisa membuahkan hasil,
disitulah baru Persik Kediri melakukan counter attack. Jadi kalau kita lihat 3 gol yang tercipta di babak kedua dari Flavio yang menciptakan hat-trick ya, lalu ada Schroyer yang gol penutup, itu semuanya prosesnya serangan balik. Ketika Madura United lebih banyak melakukan tekanan, jadi Persik Kediri ketika melakukan serangan balik, ya hampir terlihat kalau pemain Madura United nggak terlalu banyak di area pertahanan. Inilah ya ciri khas yang menurut saya bisa ambil dari permainan Persik Kediri di bawah dari Rospide. Ya, lalu pertahanan Persik Kediri juga saya bilang cukup bagus, walaupun juga ini nggak bisa dinilai ya, karena Madura United sangat minim sekali untuk bisa masuk ke area belakang. Hampir rata-rata sudah putus dulu dari sektor tengahnya Persik Kediri. Adi Eko bermain bagus, Kohichan bermain bagus di tengah, belum ditambah ya Schroyer ya dengan Faris Aditama yang seringkali membantu sampai ke belakang. Ya sudah ada double benteng memang dari Persik Kediri untuk melakukan pertahanan. Dan hanya meninggalkan Flavio di depan. Maka dari itu ketika MK Nafi masuk ya di menit ke berapa nih? Menit ke 77, itu saya kira kalau Rospide sudah memanfaatkan ya murni serangan balik aja. Ya, meninggalkan MK Nafi di depan dan Flavio sebetulnya lebih mobile ya, ke kiri atau ke kanan. Walaupun Faris Aditama ada di kiri tapi lebih banyak kan bertahan ya Faris Aditama. Jadi memang terlihat kalau sebetulnya Persik Kediri bisa saja melakukan gol tambahan di babak kedua. Tapi ya memang peluangnya juga masih ada yang putus atau ya masih ada yang goal kick lah. Ya, jadi ini membuktikan kalau memang pertahanan Madura United, sektor tengah Madura United, sektor penyerangan Madura United ini benar-benar di luar dari identitas permainannya Madura United atau filosofi permainan Madura United yang saya kenal. Madura United ini harusnya nggak levelnya seperti ini loh cara permainannya. Karena saya sudah pernah melihat Madura United ini bisa bermain cukup bagus. Kalian pasti kalau mengikuti saya paham lah ya. Saya pernah mengatakan kalau pada saat itu Madura United bertemu PSIS Semarang kalau nggak salah. Madura United menang 1-0. Itu saya bilang permainan Madura United yang sangat bagus dari Sousa. Tapi justru seperti identitas permainan tersebut hilang di akhir-akhir pertandingan ini. Inilah fungsi seorang pelatih menurut saya harus bisa mengembalikan ya permainan yang sempat mungkin pemainnya sedikit underperform ya harus secepatnya bangkit karena Madura United sudah kehilangan banyak poin penting sebetulnya di beberapa pertandingan terakhir. Ini sangat terlihat di pertandingan lawan Persik Kediri tadi, sangat terlihat seperti semangat, motivasi, gairah di atas lapangan untuk bermain ini seperti nggak terlalu fit gitu loh atau nggak terlalu perform semua. Ini ya yang saya bilang ya mungkin yang tahu hanya internalnya Madura United. Kalau saya sebagai penonton hanya melihat di atas lapangan ya seperti motivasi pemain Madura United untuk menang itu seperti nggak ada gitu loh lawan Persik Kediri tadi. Sedangkan untuk Persik Kediri sebetulnya tampil cukup konsisten. Ini membuktikan kalau memang penyerangan Persik Kediri ini mengerikan banget. Ya, 3 pertandingan Persik Kediri sebagai tim tuan rumah ini menciptakan 10 gol dan tanpa kemasukan. Ya, ini kan sangat luar biasa membuktikan kalau Persik Kediri bermain di kandang memang cukup bagus sekali statistiknya di 3 pertandingan terakhir. 0 kebobolannya. Ya, inilah yang menurut saya Persik Kediri harus tampil ya konsisten aja di bawah dari Rospide. Tapi nanti next saya akan lebih bahas secara detail untuk Persik Kediri apa sebetulnya yang membuat Rospide ini bisa membuat permainan Persik Kediri ya sejauh ini walaupun dari gaya permainan menurut saya belum terlalu memuaskan ya yang berapa kali saya bilang, tapi kalau dilihat dari hasil Persik Kediri ini kalau menang nggak tanggung-tanggung gitulah intinya. Ini saya akan bahas secara detail nanti di next video ya. Jadi selamat ya untuk Persik Kediri yang meraih 3 poin ya, semoga bisa konsisten terus permainannya seperti ini. Sedangkan untuk Madura United dengan kekalahan ini saya bilang tetap semangat ya. Saya berharap semua supporter Madura United bisa memberikan motivasi kepada pemain-pemain. Jangan berikan ya cacian atau makian ya yang dibutuhkan oleh pemain Madura United ya semoga bisa bangkit. Tapi nanti di next video saya akan bahas juga secara detail apa sebetulnya yang membuat Madura United ini performnya justru menurun sekali. Ya, mungkin ini juga ada sedikit ya masalah ini ya internal dari Madura United yang kita tahu presidennya ya kalau nggak salah dari Madura United terkena kasus di pemerintahan lah intinya. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi semangat ya untuk Madura United. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. See you.